Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, bersyukur pagi ini kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita, sehat kita dengan berjamaah salat subuh di masjid. Insya Allah syukur kita akan menambah rezeki kita, akan menambah sehat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nuwun sewu. Insyaallah pagi ini kita memulai lagi nonton bareng kisah-kisah mu'alaf. Ini yang kali ini penggalan wawancara pendek-pendek. Ada dua yang kami ambil. Ada yang 2 menit dan ada yang 12 menit. Jadi total tidak lebih dari 15 menit. Kami sudah terpikir akan ngulur. Kok ya tepat, sing muter filmnya kurang teko ini. Dan saya terpaksa menyuruh Profesor Isa Ansori untuk ngecek. Memang kelihatannya tadi malam latihan karawitan sampai malam, karawitan anak-anak muda. Baik Bapak sekalian, saya kenapa hobi merekam event-event kita ini ya? Ya pertama alasan kami itu ini kalau diupload ternyata itu bisa menginspirasi banyak orang. Tidak sekedar di Masjid An-Nur, tidak sekedar di Al-Ghanam. Bahkan beberapa komentar di YouTube itu ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Kedua alasan kami, ini dokumentasi bahwa sekarang ini ternyata sifatnya abadi tanpa memakan space HP kita. Jadi seperti HP saya ini jadul, terbatas memorinya. Tapi dengan diupload begini ya sudah lepas keluar dari memori. Itu Bapak sekalian, bukan sosokan jadi YouTuber ya. Bukan, saya lihat ada bagusnya gitu. Bapak sekalian, ya sambil menunggu Mas Haril ya. Harapan kami sebulan sekali kita nonton bareng perjalanan mu'alaf. Itu satu membandingkan perjalanan keimanan kita, dan insya Allah itu akan menginspirasi kita untuk lebih. Yang kita ini dari lahir wis ngono-ngono itu malah cenderung bosen, jenuh. Tapi dengan melihat beliau-beliau ini, insya Allah kita akan lebih lagi upaya untuk meningkatkan akidah kita. Kedua, kita belajar ya sebulan sekali untuk menunggu dari salat subuh hingga waktu duha. Itu sering kita dengar hadisnya ya. Itu kita bisa memperoleh pahala haji dan umroh. Jadi bapak-bapak yang sepuh yang belum haji, kan saya kalau ya umur 60, tak boleh sudah. Jadi SKS sebelum haji umur 60, 65, 65 ya. Gara-gara pensiunnya, jadi pensiun dosen terus kayak sebelum haji.
Jadi ya ini ternyata gampang ya, pahala semahal itu, susah itu ternyata ya cukup dengan menunggu waktu subuh hingga sholat duha. Kedua, kita belajar juga menjalankan sholat duha. Itu juga ada hadisnya. Ibaratnya sholat duha itu adalah sedekah atas ribuan sendi-sendi tubuh kita. Rasa syukur kita memiliki sehat. Biasanya keluar sendi-sendi itu paedi ya. Sendi-sendinya rada bermasalah. Nah, mudah-mudahan dengan rajin sholat duha itu juga terurai ya kebekuan sendi-sendi itu. Bapak sekalian, sebenarnya di Masjid An-Nur ini waktu sholat subuh sampai duha itu ada banyak aktivitas dengan tujuan itu. Kami lihat ada yang menunggu di masjid ini bertafakur, bermuhasabah. Ada yang ngaji sendiri, ada yang ngaji berdua, ada juga sambil menunggu di sini ngapal Al-Quran. Ada juga yang, ini Bapak Ibu juga kalau mau ada diskusi di pojok utara masjid ini lengkap dengan kopi dan jajanan pasarnya. Jadi banyak, saya kira umur-umur kita ini sangat punya peluang waktu untuk itu. Bapak Ibu kalau melihat jam di atas itu, subuh 4.18, ya? 4.21. Lalu suruh 4.52, lalu duhanya baru 4.58. 5.58. Oke, jadi waktu kita cukup panjang. Jadi itu Bapak sekalian, sudah ada di masyarakat waktu tunggu subuh hingga duha itu beberapa teman kita yang melakukan itu dengan berbagai cara, tapi prinsipnya adalah menunggu waktu duha. 2 hadis tadi ya, dapat pahala haji dan umroh sama sedekah sini-sini tubuh kita. Itu saya lihat ada motor masuk, mudah-mudahan hari ini. Baik, sambil menunggu Bapak sekalian, saya laporkan tadi malam ada rapat. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban kepanitiaan zakat dan pembubaran. Dilaporkan perolehan zakat fitri dan fidyah itu sudah tersalurkan semua sekitar 22 juta. Lalu perolehan zakat mal sedekah itu 18 juta. 22 juga. Ya, zakat malnya 18 ya. Sisanya sedekah infak ya. Sudah diserah terimakan Ketua Yayasan An-Nur dan sudah pembubaran dengan penyerahan sisa uang dan laporan pertanggungjawaban baik hard copy maupun soft copy. Kemudian juga sudah dilakukan penunjukan koordinator kepanitiaan kurban yaitu RT 16. Alhamdulillah semangat RT 16 memang paling kompak. Alhamdulillah mereka juga ada pengalaman beberapa kali siap, dan kita semua yang hadir di sini tentu akan membantu. Disebut sedikit ada catatan ya, kita ikuti perkembangan
penyakit mulut dan kuku. Bapak sekalian, informasi lain, monggo Bapak sekalian, kita ada sedikit perubahan nanti ya. Ngaji setiap maghrib, monggo. Ada banyak perkembangan dan banyak jamaah yang belum gabung, monggo gabung. Khusus untuk yang ngaji Isya, ini Pak Mujab pamit tanggal 16, insya Allah sudah menempati rumah barunya di Sukodono, alhamdulillah. Tetapi beliau masih berat meninggalkan indahnya tinggal di Remin, sehingga beliau akan tetap mengajar Bapak Ibu yang hari Kamis, Ba'da Isya hari Kamis. Tetapi untuk yang Selasa habis Isya itu beliau tidak bisa, dan sedang kami pikirkan, ya tentu dari kita untuk kita saja. Saya yakin di sini banyak yang pintar. Mari kita amalkan ilmu kita, insyaallah itu adalah amal jariah. Jadi setelah tanggal 16 nanti untuk yang Selasanya Pak Mujab tidak bisa ya, tapi tetap kita lanjut ya, apapun kita ini makin hari semakin bagus bacaan kita. Lalu bagus ini juga, nah ini saya lihat ada Pak Santoso RT Songo. Jadi beliau ini meminta pengajian Nur Muhajirin untuk Jumat kedua besok tanggal 10 ya. Itu bertempat di RT 9. Mudah-mudahan nanti berikutnya akan bergulir dari RT ke RT. Gampangnya begini, memang saya pesan juga Pak San. Lainnya diana konsumsi ojo mewah-mewah. Itu dari RT lain kaiso. Bu Jumati nyari siapa? Pak Jum? Mana Pak Jum? Itu dipanggil kunci oma. Besok diduplikat nih situ-situ. Ya Bapak sekalian, kami harap begini, ngaji keliling RT itu harapannya warga yang tidak biasa ikut ngaji, insyaallah anak kepaksa Pak. Kepaksa syukur ikhlas. Kepaksa aja anak dalil desa itu berpahala luar biasa. Apalagi ikhlas mengikuti. Nah, kalau konsumsi tentu kami pesan jangan mewah-mewah ya, sederhana saja, bahkan tanpa konsumsi cukup air mineral saja. Sedangkan untuk transport ustadznya dari masjid, jadi gantian kalau nanti wilayah Muhajirin ya ada Muhajirin, kalau Rehanur ya ini 9 sebenarnya wilayah Muhajirin, tapi kebetulan gilirannya Masjid Anur. Jadi ya mari kita semangati, kita hadir itu pun bagian dari dakwah. Oke, apalagi ini masalah akidah, hal yang sangat mendasar di dalam agama Islam. Sambil menunggu Mas Ariel menyiapkan segala sesuatu. Karena Renov sih bantu gitu. Ayo, ini yang malah Pak RT yang bantu. Bapak sekalian, terakhir dari kami program nasi bungkus, alhamdulillah itu donasi jalan dan kita gilirkan untuk yang masak, dan ternyata di luar yang kita tunjuk masak pun banyak tambahan sumbangan. Sebenarnya harapan kami yang tidak dalam jangkauan koordinasi kami mohon berkoordinasi.
sehingga Kadin bisa mengukur menu maupun jumlahnya. Di samping juga bagus sebenarnya kalau kita ini menunjuk warga kita yang masak, karena lebih terjamin freshnya. Ya. Kalau Bapak Ibu beli di luar belum tahu kita itu masak malam atau masak kapan atau sisa kemarin, kita nggak tahu. Jadi lebih baik berorganisasi dengan kami, donasi uang, nanti kita giliran warga kita ini, jemaah kita untuk masak. Bapak sekalian, film video ini sangat lama sekali. Bapak Ibu pasti sudah kenal. Orang ini ada kelemahannya. Ini Amerika berbahasa Inggris. Jadi kita harus konsentrasi moco terjemahannya. Nah, karena bicaranya sangat cepat sekali, maka mohon durasi 2 menit sama 12 menit itu jangan diskusi, dinikmati saja. Jadi banyak wawancaranya, tetapi kami ambil 2. Yang pertama, Mas Adil yang 2 menit dulu ya. Itu menggambarkan kekecewaan beliau ini mengenai rasisme. Dan itu ternyata akhirnya memang betul-betul sikap beliau ini mengubah kebijakan Amerika. Kedua, perjalanan profesionalisme beliau akhirnya banyak mempertanyakan ke depannya bagaimana. Ternyata prinsip beliau ini akan menggugah kita bahwa memegang akidah, mempersiapkan masa depan itu harus betul-betul kita rencanakan dengan baik dan kita jalankan dengan baik. Beliau ini mengatakan yang utama bahwa Allah the greatest, tapi justru orang-orang menyebutnya dialah yang the greatest. Moga selamat menikmati. Nanti saya pesan ada hidangan puhung dan kawan-kawannya. Banyak harapan puhung keju. Saya tidak ngerti, Pak Jumadin meminta Pak Mus entah puhung opo. Tapi kami ingat kemarin di RW 6 itu ada tayangan share mengenai puhung itu sehat, menyembuhkan prostat dan lain-lainnya, juga kanker. Nah, jadi jangan kecewa kalau nanti puhungnya butuh keju. Tapi ingat itu sehat. Gimana Mas Ariel? Yang 2 dulu ya. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah ini memberkahi kehidupan kita semua, dan ke depan mari kita jaga akidah ukhuwah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, amin.